Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Ucap Master Sekte Pedang Cahaya kini mengelus-elus wajahnya yang bengkak. Mendengar itu Bayan kini mengelus-elus dagunya mencoba untuk berpikir siapa orang tersebut. Wos, sepertinya aku mengenal orang yang dimaksud, ucap roh asura darah memasang wajah serius. Bayan langsung menatap ke arah roh asura darah dengan serius. Roh asura darah hanya bisa menghela nafas sambil bergumam dalam hati. Hais, apa yang aku khawatirkan benar-benar terjadi. Tapi aku heran dari mana orang-orang itu tahu jika Tulong adalah keluarga Bayan. Roh asura darah berusaha mengingat hingga ia sadar, jika segel budak yang Bayan tanam masih tertanam di dantian Tulong. Bayan pernah menyuruh Tulong menghapusnya karena segel tersebut sudah tidak berpengaruh kepadanya. Namun Tulong tidak mau lantaran agar bisa saling merasakan bahaya dalam jarak tertentu. Namun karena lemahnya segel tersebut, Bayan tentu tidak dapat merasakannya, itu pun ia memasang segel budak tersebut saat masih berada di dimensi yang menyatu dengan dunia fana, tempat Bayan dibesarkan. Melihat roh asura darah terdiam sambil memasang wajah rumit, Bayan tersadar jika ia mengenal orang yang Master Sekte Pedang Cahaya sebutkan. Beritahu aku, jangan menyembunyikannya dariku, ucap Bayan dengan nada serius melalui telepati. Roh asura darah tersadar dari lamunannya. Aku rasa kau perlu meningkatkan kekuatanmu lagi jika ingin berurusan dengan mereka, dan mereka pun masih terbilang hanya tikus-tikus yang dimanfaatkan. Ucap asura darah. Wajah Bayan berkerut lantaran bingung karena roh asura darah berbicara setengah-setengah. Katakan semuanya, jangan berbelit-belit, ucap Bayan terdengar dingin. Hais. Mereka adalah, roh asura darah pun langsung menjelaskan panjangan lebar siapa mereka dan mengapa mereka keluar sekarang. Ia juga menjelaskan jika mereka keluar lantaran Bayan mengeluarkan energi asuranya saat bertarung. Tak lama setelah roh asura darah bercerita, kini Bayan termangu sambil memejamkan matanya. Jadi mereka musuh-musuh leluhur asura pertama, dan mereka juga yang memburunya sampai ke semua keturunannya. Gumam Bayan memasang wajah heran. Tapi apa sebenarnya tubuh suci asura itu? Mengapa mereka sangat menginginkannya? Tanya Bayan. Hal inilah yang menjanggal di hatinya sehingga ia heran. Roh asura darah seketika menghilang tanpa ingin memberitahu Bayan. Melihat itu, wajah Bayan berubah dingin. Sialan, tanpa kau beritahu pun, aku akan mencari tahunya sendiri, umpat Bayan dalam hati. Tatapan Bayan pun mengarah ke Master Sekte Pedang Cahaya. Sementara Master Sekte Pedang Cahaya yang ditatap hanya menatap ke arah bawah, sambil tetap mengelus-elus wajahnya yang sangat nyeri. Ia juga mengingat pertemuannya dengan Bayan beberapa waktu lalu. Flashback, saat Bayan telah membantu Baigu, ia pun langsung membuat cloning dirinya menggunakan energi jiwanya. Wos, aku rasa ini sudah sangat mirip dan kekuatannya setara dengan Dewa Surgawi Bintang 3 Puncak. Gumam Bayan melihat mahakarya pertamanya membuat cloning menggunakan jiwa abadi tingkat pertamanya. Setelah merasa yakin, Bayan pun langsung melesat. Wos, dret, tep-tep, Bayan seketika muncul di wilayah sekte pelantaran inti. Jika menggunakan kesadaranku, aku yakin beberapa dari mereka pasti akan menyadarinya termasuk master sektenya, gumam Bayan langsung memasang jubah dan tudungnya. Setelah itu ia melesat ke bangunan-bangunan yang dirasa mewah dan besar. Wos, 5 menit mencari, kini tatapan Bayan mengarah ke bangunan terakhir. Apa ia memang berada di sini? Gumam Bayan merasa ragu saat melihat bangunan sederhana. Wos, tep-tep. Tanpa berpikir dua kali, Bayan muncul di jendela yang terbuka. Saat Bayan menengok, ia seketika tersenyum saat melihat wajah Master Sekte sama dengan apa yang ada di selembaran kertas yang ia pegang saat ini.
Terlebih Bai-an menyunggingkan senyum. Saat melihat Master Sekte Pedang Cahaya kini terluka cukup parah, dan lukanya yang paling parah adalah jiwanya. Bai-an merasakan jika jiwa Master Sekte Pedang Cahaya hampir 80% terluka, yang artinya hanya dengan murid setara Dewa Surgawi Bintang 3 Puncak pun bisa mengalahkannya jika murid tersebut melatih manual jiwa. Hehehehe, keberuntungan berpihak kepadaku, gumam Bai-an. Wus, tep-tep, tanpa ragu Bai-an muncul tepat di depan Master Sekte Pedang Cahaya. Sementara Master Sekte Pedang Cahaya yang mencoba memulihkan jiwanya dan luka-luka fisiknya seketika bangkit. "Siapa kau?" tanya Master Sekte Pedang Cahaya langsung mengeluarkan pedangnya. Wus, sret, bam. Sebelum Master Sekte mengayunkan pedangnya, kepalan tangan Bai-an yang telah ia aliri energi jiwa lebih dulu mendarat di wajah Master Sekte. Brak, saat Master Sekte akan bangkit, Bai-an kembali muncul di depan Master Sekte lalu mengayunkan tangannya. Plak, plak, siapa kau? Apa maumu? Tanya Master Sekte merasakan rasa sakit yang luar biasa di jiwanya. Bukannya menjawab, Bai-an kembali menamparkan Master Sekte, namun kini Bai-an hanya menggunakan energi biasanya. Plak, plak, uhuk-uhuk, hoek-hoek. Master Sekte Pedang Cahaya seketika menyemburkan darah dari mulutnya. Terlihat ia berusaha menahan rasa sakit, ia kini sadar jika ia merintih, maka sosok bertudung di depannya akan tetap menamparnya. "Haah, kau akhirnya diam juga," ucap Bai-an membuka suara disertai membuka tudungnya. Saat Master Sekte melihat tatapan mata Bai-an, tanpa terasa tubuhnya langsung merinding. Di sini hanya aku yang boleh bicara, kau boleh bicara jika aku mengizinkan atau menjawab pertanyaanku. Apa kau paham? Tanya Bai-an dengan wajah dingin saat Bai-an merasakan ada bekas aura Tulong di tubuh Master Sekte. Bai-an menduga jika Tulong pernah bertarung dengan Master Sekte di depannya ini. Tanpa basa-basi, Bai-an langsung bertanya saat melihat Master Sekte Pedang Cahaya mengangguk. "Di mana orang ini?" tanya Bai-an dengan nada serius. Melihat wajah Tulong di selembaran kertas serta melihat bentuk perubahan Tulong, wajah Master Sekte seketika menegang. "Sialan," ucap Bai-an jika sadar Tulong pasti terluka. Tangan Bai-an langsung terayun ke wajah Master Sekte. Bam bam bam. Tinju Bai-an berkali-kali memukul wajah Master Sekte hingga bengkak dan mengeluarkan banyak darah. "Kau apakan saudaraku dan di mana dia? Cepat jawab." Raung Bai-an kini mulai sedikit emosi. Itu, aku tidak tahu." Sebelum Master Sekte menyelesaikan ucapannya, tangan Bai-an kembali mengarah ke wajah Master Sekte. "Bom, jangan bohong," ucap Bai-an langsung memotong ucapan Master Sekte tanpa memberikannya waktu untuk menyelesaikan ucapannya. Kami sempat bertarung, tapi tiba-tiba ada dua sosok bertopeng mengacaukan pertarungan kami dan menyerang kami semua, termasuk naga itu," ucap Master Sekte terbata-bata. Setelah itu, kedua orang bertopeng merah itu langsung membawa naga itu saat naga itu dibuat pingsan. Sambung Master Sekte Pedang Cahaya kini meratapi nasib sialnya. Entah mengapa semenjak klan Long menyatakan kesetiaan mereka kepada Sekte Pedang Cahaya, disitulah selalu bermunculan masalah demi masalah mendatangi sektenya, dari keluhan penduduk kota, penjahat yang berupa bandit, perampok, dan masalah yang paling besar munculnya sosok naga datang mengamuk ke sektenya. Walau ia dan beberapa penetua hampir membunuh naga tersebut, datang lagi dua sosok bertopeng melukai dirinya dan penetua agung. Kini datang lagi pemuda yang berdiri di depannya. Flashback end. Terdengar helaan nafas dari Master Sekte Pedang Cahaya setelah mengingat beberapa waktu pertemuan, yang membuatnya sial dan kini ia kembali berpikir. Entah besok siapa lagi yang akan datang, mungkin juga ia akan mati oleh sosok pemuda di depannya ini. Sementara Bai-an yang sudah mendapat banyak informasi dari Master Sekte Pedang Cahaya, kini meneguk arak yang telah ia tuang ke gelas kecilnya. Sial, apakah aku harus marah kepada Master Sekte ini dan semua penghuninya? Gumam Bai-an memikirkan ingin menghancurkan mereka semua.
Tidak, dia terlihat jujur dan ucapannya tadi saat menjawab juga terdengar jika ia tidak mengetahui permasalahan, mengapa Tulong datang mengamuk, dan ia hanya berusaha melindungi sektenya saja. Sambung Bai An langsung berpikir jernih dan tidak lagi berpikir dengan emosionalnya. Jika begitu, mari bereskan semua penghuni sekte yang bermasalah lebih dulu. Akan bagus jika aku menundukkan sekte ini dan dijadikan tempat tinggal sementara jika berkumpul nanti, gumam Bai An tersenyum menyeringai. Senyum Bai An yang tidak ia sembunyikan dari Master Sekte Pedang Cahaya, membuat tubuh Master Sekte Pedang Cahaya merinding karena merasakan perasaan tidak mengenakan. Glek, siapa namamu? Tanya Bai An dengan nada sopan. Bukannya langsung menjawab, Master Sekte Pedang Cahaya terdengar menelan ludah. Wuan Detuan, ucap Master Sekte Pedang Cahaya memperkenalkan dirinya. Nama yang bagus, jika begitu kau panggil semua penetua sekte ini untuk berkumpul di aula, ingat ya, semuanya tanpa terkecuali, ucap Bai An terdengar serius. Dan bereskan masalah yang ada di sini, kau pasti paham maksudku. Sambung Bai An melirik ke arah kekacauan yang ada di pelataran dalam. Wuan De mengangguk-angguk patuh. Setelah mendapat izin dari Bai An untuk pergi, ia pun segera pergi melaksanakan perintah Bai An. Tidak sampai 5 menit, kekacauan langsung menghilang. Semua murid disuruh kembali dan tidak diizinkan keluar dari kediaman mereka. Jika ada yang melanggar maka akan langsung dibunuh oleh Master Sekte sendiri. Walau sempat gaduh mendengar itu, semua murid pun tetap patuh mengikuti, sementara para penetua yang kedapatan menyalahgunakan kekuasaan, hanya bisa berkeringat dingin saat disuruh berkumpul ke aula. Sementara Bai An kini terlihat mengikuti Bai Gu yang kembali ke rumahnya, karena Bai Gu memang tidak tinggal di sekte lantaran tidak mampu membayar biaya tempat tinggal di pelantaran dalam. Tep-tep. Saat Bai Gu sampai ke depan rumah yang hampir bobrok, terdengar jika sebuah suara bahagia dari mulut Bai Gu. Guer pulang bu, ucap Bai Gu. Sret, tak lama pintu yang rapuh dan hampir rusak termakan usia kini terbuka. Guer, apakah latihanmu sudah selesai nak? Kenapa begitu cepat? Suara lembut dari sosok wanita mengenakan tongkat keluar. Sudah bu, kenapa ibu keluar? Ayo masuk, ibu lagi sakit. Jangan memaksakan dirimu, ucap Bai Gu cepat-cepat menghampiri ibunya yang berusaha berjalan ke arahnya menggunakan bantuan tongkat. Tep-tep, Bai Gu langsung memapah ibunya kembali masuk dengan perasaan khawatir. Ibu tidak apa-apa nak, jangan terlalu khawatir, ucap ibunya. Bai Gu tersenyum lembut. Bai An yang berada di kejauhan hanya bisa membatu di tempatnya. Siapa wanita tadi? Aku merasakan aura yang sangat kuat darinya. Gumam Bai An dalam hati. Bai An juga menyadari jika luka di kaki wanita tersebut tidaklah biasa. Entah mengapa Bai An merasakan keakraban dari luka tersebut. Tep-tep, setelah membaringkan ibunya, Bai Gu langsung berniat pergi ke dapur untuk memasak seperti biasa. Namun sebelum ia melangkah, kepalanya terasa gelap dan ia jatuh pingsan. Ibu Bai Gu hanya bisa merasa bersalah saat dirinya membuat putranya pingsan. Maafkan ibu nak, ibu sebenarnya tidak ingin melakukan hal seperti ini, namun belum saatnya kau mengetahui tamu kita ini. Ucap ibu Bai Gu dalam hati. Setelah itu ibu Bai Gu langsung menghilang dari tempatnya. Wos, ia pun muncul tepat di depan pintu. Selamat datang keturunan Asura. Hamba adalah satu-satunya bawahan dari Yang Mulia Asura yang selamat hingga saat ini, ucap wanita tersebut membungkukkan badannya ke arah depan. Bai An hanya bisa membelalakan matanya. Kau mengetahui diriku? Tanya Bai An. Ibu Bai Gu langsung mengangkat kepalanya lalu tersenyum lembut. Benar keturunan Asura, jika Anda berkenan, masuklah lebih dulu ke kediaman hamba yang kurang layak ini. Ucap Ibu Asura. Bai An langsung menggelengkan kepalanya. Mungkin orang lain melihat bangunan ini hanya bangunan bobrok, tapi mataku tidak bisa menutupinya, dan aku melihat betapa indahnya istana ini, ucap Bai An dengan nada kagum. Mendengar itu, Ibu Bai Gu tersenyum tipis karena sangat jarang orang setingkat Bai An melihat bentuk bangunan ini yang sesungguhnya.
Ilusi ini terlihat sangat nyata, apa nyonya pengguna ilusi? Tanya Bai An kini melangkah masuk dengan tatapan kagum saat sudah dipersilahkan masuk lebih dulu. Ibu Bai Gu tersenyum hangat. Nama hamba, Ling Hua, Anda bisa memanggil saya dengan sebutan itu, ucap Ling Hua. Ini bukan ilusi, melainkan artefak yang dibuat oleh Yang Mulia Asura saat masa kejayaannya. Memang ini terlihat seolah seperti ilusi, namun ini sebenarnya sebuah senjata yang memiliki banyak kegunaan. Sambung Ling Hua menjelaskan tentang istana tersebut secara detail. Tep-tep, setelah berjalan beriringan, kini Bai An dan Ling Hua berhenti di sebuah meja dengan 2 kursi. Walau terlihat sederhana, Bai An tahu jika kursi dan meja tersebut adalah sebuah material yang pasti akan dicari-cari oleh penghuni dimensi alam dewa. Silahkan dinikmati keturunan Asura, ucap Ling Hua menyajikan makan ringan dan minuman. Bai An pun tanpa sungkan menikmatinya. Setelah cukup lama menikmati hidangan yang disediakan, kini Bai An merubah wajahnya menjadi serius. Baiklah, aku akan langsung bertanya, ini juga membuatku bingung, dari kau mengetahui diriku keturunan Asura, namamu yang mirip dengan klan ibuku, siapa kau sebenarnya di masa lalu? Dan juga masih banyak yang ingin aku pertanyakan termasuk siapa sebenarnya orang-orang yang memburu leluhurku di masa lalu. Padahal ia yang terkuat, bagaimana ia bisa kalah? Tentu itu juga menjadi bahan pertanyaanku. Ucap Bai An menatap ke arah Ling Hua. Ling Hua terlihat tersenyum, dengan elegan ia menyeruput teh yang ada di tangannya. Setelah itu ia pun meletakkan cangkir berisi teh ke meja yang ada di depannya. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan Anda yang mana? Ucap Ling Hua menatap ke arah Bai An. Saya pasti akan menjawab semuanya, karena selama ini saya sudah menunggu Anda dalam waktu yang sangat lama. Ucap Ling Hua ke arah Bai An. Mendengar itu, Bai An pun langsung bertanya siapa Ling Hua sebenarnya. Sebutkan asal-usulmu semuanya hingga bisa menjadi bawahan leluhurku. Tanya Bai An. Kami berasal dari klan yang sama dengan Yang Mulia Asura, nama asli Yang Mulia Asura adalah Ling Ming. Klan kami dahulu adalah sebuah klan kecil, namun karena kejeniusan Yang Mulia membawa klan Ling bangkit, saya adalah salah satu saksi kesuksesan klan Ling di masa lalu. Beliau dulu sebelum dipanggil Dewa Asura, ia biasa dipanggil Kaisar Ming karena pernah mendirikan kekaisaran sendiri, namun saat ini kekaisaran Ming sudah lama runtuh. Ucap Ling Hua dengan nada bangga menjelaskan tentang Dewa Asura. Mendengar itu, Bai An sedikit menyipitkan matanya. Lalu, kenapa keturunannya ada Bi Marga Bai? Misal seperti diriku, tanya Bai An. Itu karena saat yang mulai membangkitkan klan Ling di masa lalu, karena kejeniusannya, ia berhasil memikat dan mempersunting istri pertama dan satu-satunya yang berasal dari klan Bai. Jawab Ling Hua. Ling Hua pun menjelaskan mengapa Dewa Asura tidak memberikan nama marganya sendiri kepada keturunannya, itu karena janjinya kepada klan Bai di masa lalu. Tidak ada yang mengetahui isi janji tersebut, karena hanya Dewa Asura dan ketua klan Bai sendiri yang mengetahuinya. Mereka berdua membawa janji tersebut seorang diri, sampai kematian mereka. Namun Ling Hua menjelaskan jika Dewa Asura sampai saat ini tidak diketahui keberadaan jasadnya, artinya kecil kemungkinan leluhur Bai An masih hidup. Itu hanya spekulasi Ling Hua saja. Serup, lalu apakah ibuku dan kau memang berasal dari klan yang sama? Aku bertanya ini karena marga kalian sama-sama Ling. Tanya Bai An setelah memahami cerita Ling Hua sambil menyeruput teh yang ada di meja. Wajah Ling Hua seketika cerah mendengar yang ia nanti-nantikan. Benar, semua klan Ling yang ada di seluruh dimensi ini memiliki ikatan dengan klan Ling pusat. Itu karena adanya sumpah jika klan Ling dan klan Bai tetap harus terikat pernikahan. Ucap Ling Hua dengan nada sedikit meninggi. Awalnya aku tidak percaya, namun itu benar-benar terjadi. Semasa hidupku, aku mencari tahunya dan aku menemukan jawabannya. Jika itu laki-laki dari klan Bai, ia harus menikahi wanita dari klan Ling terlebih dahulu sebelum menikahi wanita lain. Jika tidak, dan ia memaksa menikahi wanita dari klan berbeda,
maka wanita tersebut akan mati di usia muda. Sambung Ling Hua. Bukan hanya itu saja, satu hal yang paling pantang dilanggar, karena akan berimbas pengkhianatan, ucap Ling Hua memasang wajah serius. Bai An yang mendengar itu tentu tidak terlalu percaya, tapi ia tetap mencoba untuk mendengarkan. Jika kau mempunyai anak pertama, dan itu bukan dari wanita Bimargaling, maka istrimu yang melahirkan anak pertamamu akan berkhianat. Entah mengapa bisa begini, tapi buktinya sudah banyak, ucap Ling Hua. Wajah Bai An seketika membeku karena ia adalah salah satu korban dari sumpah leluhurnya dengan klan Bai. Ibu Bai Han berkhianat kepada dirinya dan anggota keluarganya. Saat Bai An melamun, wajahnya seketika bergetar hebat saat mendengar ucapan dari Ling Hua yang kembali menjelaskan. Oh ya, aku lupa, jika anak pertama tersebut lahir, ia akan memiliki kekuatan luar biasa, tapi bakatnya akan tertahan jika belum bertemu patriark klan Bai pertama. Dan juga anak pertama tersebut akan langsung diburu oleh musuh-musuh yang mulia, jika berada di dimensi alam dewa ini, karena bakatnya hampir menyamai yang mulia. Bahkan aku mendengar desas-desus jika bisa melebihi bakat kejeniusan yang mulia Asura. Ucap Ling Hua kini memperhatikan Bai An yang tubuhnya tiba-tiba bergetar. Haner, gumam Bai An dalam hati. Aku harus menemukan Haner sebelum mereka menemukannya, gumam Bai An langsung bangkit. Kau mau kemana keturunan Asura? Tanya Ling Hua ikut bangkit saat melihat Bai An akan pergi. Tep-tep, langkah Bai An terhenti. Awalnya aku tidak terlalu percaya akan ucapanmu Ling Hua, namun karena adanya kesamaan dari ceritamu dengan masa laluku. Jadi aku harus menjemput putra pertamaku, karena ia anak pertamaku dan ibunya bukan dari Margaling. Tanpa menunggu balasan dari Ling Hua, Bai An kembali melangkah. Sementara Ling Hua terdiam di tempatnya dengan mulut terbuka lebar. Apakah aku harus membantunya? Gumam Ling Hua ragu. Namun saat melihat putranya dibantu, ia pun langsung mengikuti Bai An secara diam-diam. Jika orang-orang bertopeng muncul, maka ia akan langsung membunuhnya tanpa diketahui oleh Bai An. Itu bentuk balas budi dari Ling Hua. Wus, wus. Kini pikiran Bai An sedang campur aduk saat melesat dengan kecepatan penuh. Sial-sial, sumpah sialan, janji sialan, apa-apaan mereka semua seenak jidatnya membuat sumpah dan janji sendiri. Hidup-hidupku, yang menjalani aku, jadi kalian leluhurku, berhentilah membuat yang tidak berguna sialan, umpat Bai An dalam hatinya. Asura darah yang mengikuti Bai An dari samping hanya bisa menggeleng. Apakah wanita Ling itu lupa menjelaskan yang terakhir, mengapa yang mulia bisa membuat sumpah tersebut bersama dengan Tuan Bai pertama? Gumam roh Asura dalam hati. Tapi karena ia tidak ingin menjelaskannya kepada Bai An, ia kembali masuk ke dalam pedang Asura. Wus, dret, tak lama Bai An muncul di wilayah utara. Tanpa basa-basi ia mengedarkan kesadarannya sampai batasnya. Blus, huf, ketemu, gumam Bai An menemukan putranya Bai Han masih dalam kondisi baik-baik saja bersama Gu Seng, Luosa dan Hu Song. Dengan segera Bai An melesat ke arah di mana putranya berada. Wus, wung. Sementara Ling Hua yang mengikuti langsung muncul di atas awan. Mata Ling Hua sedikit berkerut. Apakah karena aku terluka terlalu parah sehingga salah merasakan? Gumam Ling Hua bertanya-tanya. Ia kini melihat ke sosok yang mirip dengan Bai An dalam versi muda. Ling Hua merasakan tidak ada yang spesial dari tubuh Bai Han, sehingga berpikir dirinya melemah. Namun Ling Hua belum mengetahui jika Bai Han memang punya bakat mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Bai An dan semua keluarga intinya pun mengetahui itu. Tapi mereka tidak mengetahui cara untuk memecahkan bagaimana cara mengeluarkan bakat Bai Han. Di samping itu, Bai An dan anggota keluarga mereka sedang sibuk meningkatkan kekuatan diri mereka masing-masing saat masih di dimensi tanpa nama. Wung, dret, brok, ayah, kenapa kau kesini? Apakah pamantu telah ketemu? Tanya Bai Han terkejut saat Bai An muncul lalu memeluknya. Ayah sudah menemukan dalang menghilangnya Tulong,
jadi ayo cari adikmu lalu berkumpul di Sekte Pedang Cahaya. Ucap Bai An. Tatapan Bai An pun mengarah ke Gu Seng, Luo Sa dan Hu Song. Kalian bertiga ke Sekte Pedang Cahaya lebih dulu lalu sampaikan pesanku ke Master Sekte, ucap Bai An menembakkan energi pesan suara ke kening Gu Seng. Tunggu aku di sana. Aku dan Haner akan mencari YR dan rubah itu terlebih dahulu baru ke Sekte Pedang Cahaya. Dread, sebuah celah tercipta, tanpa menunggu respon dari Gu Seng dan yang lainnya. Bai An menarik Bai Han masuk celah. Celah seketika lenyap. Apa Anda merasakannya Senior Gu? Tanya Hu Song kini melirik ke arah Gu Seng. Tuan muda Bai terlihat khawatir, itu tidak dapat ditutupi dari jejak wajah. Tubuhnya yang bergetar dan terlihat tergesa-gesa. Gu Seng mengangguk sambil mencoba mengapa tiba-tiba Bai An begini. Ini bukan sifat tuan muda Bai, ia yang biasanya sangat tenang dan berkarisma, kini baru pertama kalinya aku melihatnya seperti ini. Entah apa yang tuan muda lalui atau temui, yang pasti kita harus cepat-cepat ke Sekte Pedang Cahaya. Jangan sampai tuan muda Bai menunggu kita lebih dulu. Sambung Gu Seng langsung mengeluarkan token teleportasi tingkat tinggi. Tunjukkan arah di mana Sekte Pedang Cahaya berada, kita akan langsung sampai jika menggunakan token teleportasi ini, ucap Gu Seng melirik ke arah Hu Song dan Luo Sa. Hu Song pun langsung mendekati Gu Seng lalu meminta jika ia sendiri yang akan mengaktifkan token agar tujuannya tidak salah. Mereka bertiga pun langsung menghilang setelah mengaktifkan token. Bai Cuye dan rubah kematian terlihat melesat dengan kecepatan tinggi. Sialan, siapa mereka? Kenapa mereka sangat kuat dan mengejar kita? Terlebih lagi kenapa aku tidak bisa mengenali orang sekuat mereka? Teriak rubah kematian menggerutu sepanjang jalan. Pandangan rubah kematian melirik ke arah Bai Cuye yang tetap terlihat tenang. Hei tuan, jika terus seperti ini maka energi kita akan habis dan kita pasti akan tertangkap oleh mereka. Apa lebih baik kita melawan sampai titik darah penghabisan saja, ucap rubah kematian yang bingung mengapa Bai Cuye menyuruhnya lari setelah melakukan bentrok sekali tadi. Diamlah, jika kau terlalu banyak bicara lagi, maka akan kusumpal mulutmu, ucap Bai Cuye dengan nada datar. Pandangan Bai Cuye sesekali mengarah ke belakang dan ke bawah. Satu berada di tanah dan orang tersebut seolah menyatu dengan tanah tersebut. Bai Cuye merasakannya tadi sebelum mengajak rubah kematian melarikan diri. Ia merasakan krisis hidup jika bertarung dengan orang yang menyatu dengan tanah. Tapi Bai Cuye juga merasakan kekuatan sosok yang ada di belakang mereka. Orang tersebut mengenakan jubah hijau dengan topeng merah. Ia merasa orang bertopeng merah ini setidaknya setara atau mungkin jauh lebih kuat dari rubah kematian. Ikuti saja perintahku dan jangan banyak tanya, jika kau patuh maka kita bisa keluar hidup-hidup dari kejaran mereka. Apa kau paham? Ucap Bai Cuye kini menatap rubah kematian dengan tatapan tajam. Rubah kematian langsung mengangguk patuh. Sial, aku tak menyangka jika mereka sangat ahli dalam melarikan diri. Terlebih pemuda itu. Aku heran bagaimana ia bisa leluasa keluar masuk dari domainku tadi. Gumam sosok bertopeng merah dengan jubah hijau. Tatapannya kini mengarah ke bawah. Bagaimana? Jika kita tidak memiliki rencana lain, mungkin mereka bisa bertemu rekan mereka, itu akan jauh lebih susah menghadapi semuanya. Terlebih lagi pemuda yang menjadi tujuan utama kita dan pemuda bayangan itu. Tanya sosok bertopeng merah dengan jubah hijau. Aku pikir otakmu bisa sedikit lebih cerdas saat kau lebih tua, tapi sama saja dengan yang dulu, dengus sebuah suara menggema di kepala sosok bertopeng merah dengan jubah hijau. Kau iring mereka ke puncak gunung itu, aku yakin bisa menjangkau mereka dengan domainku saat mereka melewati puncak gunung tersebut, selebihnya kau pasti paham maksudku. Sambung sebuah suara. Sementara sosok berjubah hijau hanya bisa menggeram. Tapi dengan cepat ia mengerah semua kekuatannya hingga ke puncaknya. Bai Cuye yang merasakan musuhnya semakin cepat seketika memasang wajah serius. Aku yakin mereka juga pasti merencanakan sesuatu.
Gumam Bai Cuye. Dan kini aku sadar, walau mereka kuat, mereka memiliki kekurangan, yaitu kecepatan. Sambung Bai Cuye langsung memutar otaknya untuk berpikir, apa yang mereka rencanakan dan apa yang harus ia rencanakan. Wus-wus. 5 menit berlalu, wajah Bai Cuye langsung menyunggingkan senyum tipis. Bian-bian, putar balik lalu serang dia dengan kekuatan penuhmu, sisanya serahkan padaku, ucap Bai Cuye melalui telepati. Rubah kematian yang selalu dipanggil Bian-bian hanya cemberut, tapi ia mengesampingkannya karena kini senang jika Bai Cuye menyuruhnya bertarung. Hehehehe, jangan lupa buatkan aku makanan yang enak tuan, kekeh rubah kematian langsung memutar balik. Dret, wus. Tubuh rubah kematian seketika berubah wujud ke sosok aslinya. Tanpa basa-basi ia langsung mengayunkan cakar kanannya dengan kekuatan penuh, yang energinya terlihat berpusat ke cakar kanannya. Teknik kelima, cakar darah. Teriak rubah kematian meraung. Wung, pusaran energi berwarna merah darah seketika muncul, lalu melesat ke arah sosok berjubah hijau yang sedikit lagi sampai ke puncak gunung saat menggiring mereka. Sialan, teriak sosok berjubah hijau terkejut bukan main. Kekuatan ilahi, pohon kehancuran, teriak sosok berjubah hijau. Dret, wung-wung, pohon-pohon yang tepat ada di bawahnya seketika berterbangan, hingga membentuk sebuah dinding dan juga membentuk sebuah panah. Wus, pohon-pohon yang berbentuk seperti panah seketika melesat. Bom, duar, ledakan besar seketika tercipta saat kedua serangan bentrok. Terlihat jika kekuatan serangan rubah kematian sedikit lebih kuat, itu karena musuhnya sudah menggunakan banyak energinya untuk mengejar mereka, yang memiliki kelemahan dalam kecepatan terbang. Kena kau, gumam Bai Cuye entah datang dari mana, ia kini tiba-tiba muncul dan berbisik di telinga sosok berjubah hijau yang kelelahan. Wus, bom, tubuh Bai Cuye langsung hancur menjadi serpihan darah saat batu raksasa dari bawah melesat ke arahnya. Tak lama sosok berpoteng merah dengan jubah coklat muncul. Bom-bom, auranya seketika meledak saat melihat rekan sekaligus sahabatnya, kini memuntahkan seteguk darah. Apa yang terjadi? Aku merasa sudah berhasil menghalau serangannya. Tanya sosok berjubah coklat kini bertanya kepada rekannya. Hoek, itu hanya tipuan, entah mengapa darahku membeku dan tiba-tiba saja darahku seolah hidup lalu mengoyak seluruh tubuhku. Mungkin pemuda itu memiliki kekuatan surgawi yaitu darah. Ucap sosok berjubah hijau langsung terjatuh. Blus, sialan. Aku tidak peduli apapun resikonya, aku akan memburumu, teriak sosok berjubah coklat dipenuhi amarah saat rekannya kini mati. Dret, wus-wus, Bai Cuye dan rubah kematian muncul cukup jauh dari tempat bentrokan terjadi. Uhuk, terlihat Bai Cuye juga memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Tuan apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kau menyerang orang itu? Tanya rubah kematian berusaha memapah Bai Cuye sambil memasang wajah penuh penasaran. Sementara yang ditanyai hanya diam, ia melirik ke arah kejauhan. Sial, level kami ternyata sangat jauh berbeda, gumam Bai Cuye dalam benaknya sambil berusaha menutupi sebagian lukanya. Ayo kita pergi sebelum terlambat, walau kita berhasil membunuh yang satunya, tapi yang masih tersisa jauh lebih tidak bisa kutediksi. Itu bisa kemungkinan ia jauh lebih kuat dari rekannya, ajak Bai Cuye. Rubah kematian tentu tersadar saat ia bentrok menggunakan hampir 80% kekuatannya tadi, musuhnya bertahan tanpa luka dan itu membuktikan, jika musuhnya tadi dalam kondisi prima, maka dirinya yang akan terluka. Dengan segera rubah kematian membuka celah yang ada di depan matanya. Namun sebelum itu terjadi, sebuah energi aneh tiba-tiba memblokir celah yang akan terbuka. Bersamaan dengan itu Bai Cuye langsung berteriak, mundur, wus-wus, bom, blus. Gumpalan energi muncul dari dalam tanah dan langsung meledak. Sial, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Gumam rubah kematian dengan suara melengking namun terdengar menyeramkan. Kini tatapannya mengarah ke Bai Cuye yang sudah bersiap mengeluarkan pedang kayu hitam. Melihat itu, rubah kematian langsung memejamkan matanya. Dret,
Tak lama keluar senjata aneh yang memiliki gagang pedang, badan tombak dan ujungnya membentuk cakar dengan 5 cabang. Sial, baru kali ini aku merasa terpojok seperti ini hingga mengeluarkan senjata yang tak ingin aku gunakan lagi, gumam Rubah Kematian. Dret, pedang aneh milik Rubah Kematian langsung berdengung meminta darah. Dan pedang aneh tersebut seketika mengganas saat merasakan darah dari tubuh Bai Chuye. Bai Chuye yang merasakan itu langsung merasa familiar. Dengan cepat Bai Chuye melukai jarinya lalu menembakkan darahnya. Dret, blus. Hahaha, akhirnya setelah jutaan tahun aku keluar. Sebuah suara langsung menggema. Bai Chuye dan Rubah Kematian langsung menatap ke arah roh anak kecil yang mirip dengan Rubah Kematian. Namun roh tersebut tidak memiliki rambut, hal membuat Rubah Kematian tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hahaha, apa-apaan bocah roh ini, ucap Rubah Kematian langsung berguling-guling di tanah, karena tak bisa menahan rasa nyeri di perutnya akibat yang tertawa berlebihan. Tep-tep, saat dulu aku bersama ayah, ibu, kakak, adik dan keluargaku yang lain di dunia bernama Bumi, aku mendengar cerita mitos jika ada anak kecil dalam wujud roh dan tidak memiliki rambut, ia disebut tuyul. Jadi apakah kau tuyul? Tanya Bai Chuye memasang wajah sangat serius. Bro, roh anak kecil tersebut langsung berlutut. Siapapun orang yang menyebut namaku pertama kali, maka dia adalah tuanku. Tuyul memberi hormat kepada tuan baru, ucap roh anak kecil tersebut menundukkan kepalanya. Bai Chuye yang mendengar itu kini mengerutkan keningnya. Tapi tak lama ia langsung mengayunkan pedang kayunya. Wos, duar. Batu besar yang mengarah ke Bai Chuye langsung hancur. Sialan kalian semua, berani sekali kalian mengabaikanku, teriak sebuah manusia tanah dalam wujud raksasa. Tatapannya mengarah ke arah Bai Chuye dengan niat membunuh. Kau, itu benar, kaulah yang telah membunuh sahabatku. Mati, teriak manusia tanah raksasa langsung melempar batu besar ke arah Bai Chuye. Wos, dret, duar. Sebelum batu tersebut sampai, sebuah darah lebih dulu mengelilingi batu tersebut kemudian menghancurkannya hingga menjadi debu. Berani sekali sampah sepertimu menyerang tuan baruku, apa kau tidak memandangku yang perkasa ini? Teriak roh anak kecil kini menatap ke arah manusia tanah. Blus, siapapun kau, matilah. Teriak manusia tanah terlihat tak peduli. Brum-brum. Tanah tempat Bai Chuye dan yang lainnya berpijak langsung berguncang hebat. Ribuan tanah langsung menciptakan duri dan batu bentuk bulat. Bai Chuye dan yang lainnya tentu sudah lebih dulu menghindar. Hanya roh anak kecil tersebut diam sambil memasang wajah ganas. Sialan, jangan panggil yang perkasa ini tuyul jika tidak mampu menghancurkan sampah sepertimu, teriak roh anak kecil. Wung, waktu seolah berhenti. Namun nyatanya tidak. Saking kuatnya aura yang keluar dari tubuh roh anak kecil tersebut. Udara di sekitar mulai melambat, daun pohon yang bergoyang pun terlihat melambat. Wung wung wung. Tidak berhenti sampai di sana, tekanan yang roh anak kecil tersebut keluarkan semakin mengerikan. Hampir seperempat dari dimensi mixture dapat merasakannya. Dret, langit seketika mengeluarkan petir merah, bersamaan dengan langitnya yang ikut berwarna merah darah. Sampah seperti dirimu berani sekali tidak memandang diriku, terlebih kau berani sekali menyerang tuan baruku. Ucap roh anak kecil kini sudah berdiri di depan kepala manusia tanah dalam wujud raksasa. Kau belum pernah melihat apa itu kekuatan yang sesungguhnya maka akan kuperlihatkan, ucap roh anak kecil menjulurkan tangan mungilnya. Dret, art. Sebelum manusia tanah beraksi lebih lanjut, dengan cepat roh anak kecil membuat manusia tanah menjadi setetes darah. Wung, tanpa diketahui, secara tiba-tiba langit kembali seperti semula. Apa yang terjadi? Kemana bajingan itu berada? Padahal aku sudah sangat ingin mencincang tubuhnya, tanya Rubah Kematian kini melirik ke segala arah. Sementara Bai Chuye melihat ke arah roh anak kecil dengan wajah datar. Aku melihat hanya sekilas, apakah tadi itu penghentian waktu? Tanya Bai Chuye dengan nada terdengar dingin. Hehehe, berikan aku makan, maka aku akan memberitahumu tuan,
darahmu tadi sangat lezat, kekeh roh anak kecil menjilat bibirnya. Bukannya memberikan, wajah Bai Cuye semakin datar. Jika kau tidak menjawab itu tidak apa-apa, tapi aku ingin bertanya sekali lagi. Apakah kau roh yang mendiami senjata yang dipegang oleh Bian-Bian? Darah, aku ingin darah. Ucap roh anak kecil langsung cemberut. Jika kau tidak mau menjawab pertanyaanku yang ini, maka selamanya aku tak akan memberikan kau darahku, camkan itu. Ucap Bai Cuye dengan nada dingin. Ayo kita pergi Bian-Bian dan buang senjatamu itu, dia tidak berguna sama sekali. Ucap Bai Cuye melirik rubah kematian. Rubah kematian seketika memasang wajah memelas. Tapi saat melihat wajah dingin Bai Cuye, ia pun dengan terpaksa membuangnya. Wus, tunggu tuan, akan kujawab, jangan tinggalkan aku di sini. Teriak roh anak kecil seketika menangis sejadi-jadinya. Huhuhu, tep, Bai Cuye dan rubah kematian langsung menghentikan langkah mereka. Jangan buat aku menunggu terlalu lama, jika aku berubah pikiran, maka... Iya, aku adalah roh lepas yang bergentayangan. Tapi karena bosan aku jadi mendiami senjata ini. Apakah kau puas tuan? Teriak roh anak kecil memasang wajah sedih. Wajah memelasmu itu tidak berguna di hadapanku, perlu kau tahu, ada yang lebih ahli, lebih licik dari sandiwaramu, jadi berhentilah berpura-pura. Ucap Bai Cuye dengan nada datar. Roh anak kecil tersebut seketika cemberut saat ketahuan mengelabui tuan barunya. Aku dulu mempunyai tuan dari klan darah surgawi suci, namun karena perang di masa lalu, ia tewas mengenaskan. Aku yang menjadi roh senjatanya dilepaskan untuk mencari tuan baru yang harus mengetahui nama asliku. Ucap roh anak kecil kini menatap ke arah Bai Cuye. Mendengar itu Bai Cuye melangkah ke arah roh anak kecil tersebut. Hanya satu kali lagi, jika kau mencoba membohongiku lagi, maka aku benar-benar akan meninggalkanmu. Ucap Bai Cuye dengan wajah seperti biasa datar dan dingin. Glek, itu aku sebenarnya hanya singgah di senjata bocah ini, itu terjadi beberapa tahun lalu, aku menjawab dengan jujur jadi jangan tinggalkan aku, ucap roh anak kecil kini terlihat memelas. Apa tujuanmu mendiami senjata Bian-Bian? Jangan bilang kau ingin menguras darahnya. Tanya Bai Cuye dengan tajam mengerikan. Glek, itu benar, tapi seperti yang aku ucapkan tadi benar, jika aku pernah mempunyai tuan dari klannya, saat itu aku merasakan darah di dalam tubuh anak kecil ini dari klan darah surgawi suci atau sekarang diketahui darah surgawi kuno. Ucap roh anak kecil gelagapan saat menjawab. Aku mempunyai janji kontrak dengan tuanku dahulu, jika aku bisa menghisap darah dari keturunannya. Jadi saat aku merasakannya, aku memasuki senjatanya sebagai perantara. Sambung roh anak kecil kini meringkuk dengan lesu. Rubah kematian yang mendengar itu kini memasang wajah berkedut-kedut. Dasar tuyul sialan, berani sekali kau memanfaatkanku dan menghisap darahku, terlebih lagi kau memanggilku bocah, yang bocah itu kau. Ngaca sana, teriak rubah kematian menunjuk-nunjuk roh tuyul. Saat roh anak kecil akan menjawab, sebuah celah seketika muncul di atas kepala mereka. Dret. Wus-wus, tep-tep, yer. Terdengar suara Bai An dan Bai Han setelah muncul. Bruk. Tanpa menunggu respon dari Bai Cuye, Bai An dan Bai Han langsung memeluk Bai Cuye. Bai Cuye yang awalnya heran kini merasakan kehangatan dan kekhawatiran dari ayah dan kakaknya. Ia pun langsung memeluk erat ayah dan kakaknya dengan erat. Rubah kematian yang melihat itu hanya bisa memeluk badannya sendiri dengan wajah iri. Sementara roh anak kecil atau tuyul seketika waspada saat merasakan sesuatu yang ada di dalam tubuh Bai Han. Wus, merasakan roh tuyul mundur, Bai Cuye, Bai An dan Bai Han langsung melepaskan pelukan mereka. Roh primordial kekacauan, apa yang kau dilakukan di tempat seperti ini? Tanya Bai An dan roh Asura dengan nada dingin. Bai An mengetahui ini dari roh Asura, sebelum muncul roh Asura memberitahukannya untuk waspada. Bai Cuye yang mendengar itu langsung waspada, karena tentu ia lebih percaya dengan ayahnya.
Siapa dia ayah? Katanya dia bernama Tuyul, dan rupanya juga mirip dengan makhluk mitos di bumi. Tanya Bai Cuye. Roh Asura yang mendengar itu langsung menurunkan kewaspadaannya. Apa kau menyebut namanya tadi sebelum ia memperkenalkan diri? Tanya Roh Asura melirik ke arah Bai Cuye. Roh Asura juga sengaja memperlihatkan dirinya agar dapat dilihat oleh semua orang. Benar, Bai Cuye langsung menjelaskan pertemuannya dengan Roh Tuyul. Mendengar itu, Roh Asura langsung muncul di depan Roh Tuyul. Roh Tuyul ingin mundur, namun tidak mampu karena Roh Asura sangat cepat. Dread, bagaimana caramu lepas dari tower itu? Aku yakin kau pasti tertangkap juga di masa lalu, ucap Roh Asura mencekik leher Roh Tuyul. Roh Tuyul langsung meronta-ronta, tatapannya sangat tajam mengarah ke Roh Asura. Namun terlihat jelas jika Roh Tuyul selalu waspada kepada Bai Han. Cepat jawab aku. Bagaimana caramu? Sebelum Roh Asura menyelesaikan ucapannya, tatapannya mengarah ke kejauhan. Ada orang yang menuju ke sini, aku akan membawanya lebih dulu untuk menginterogasinya. Ucap Roh Asura merasakan akan kedatangan tamu. Tunggu dulu, aku yakin kau pasti akan menyumpal mulutnya nanti jika kau lebih dulu mengetahuinya. Aku kenal sifatmu yang selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Dengus Bai An langsung menghentikan Roh Asura yang akan kembali ke pedang Asura. Roh Asura langsung memasang wajah jelek. Ini juga demi kebaikanmu bocah. Jika kau kuat, aku mungkin sudah memberitahumu semuanya. Dengus Roh Asura yang merasa diasingkan karena tidak dipercayai. Sudah, aku tidak peduli, biarkan ia masuk ke dalam pedang kayu ini, ucap Bai An memasang wajah serius. Roh Asura hanya bisa mendengus lalu melempar Roh Tuyul ke dalam pedang kayu yang Bai An keluarkan. Tanpa izin, Roh Asura langsung menyegel pedang kayu tersebut agar Roh Tuyul tidak bisa keluar. Setelah itu ia langsung menghilang. Kejadian yang sesaat tadi membuat rubah kematian dan Bai Cuye diam, sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Bai Cuye tentu mengenal Roh Asura dan saat melihat Roh Tuyul tidak mampu berkutik, ia tentu langsung mengira jika Roh Asura jauh lebih kuat dari Roh Tuyul. Sementara rubah kematian menganga, karena ia pernah merasakan aura dari Roh Asura di masa kecil. Itu, apakah tadi itu Roh Asura? Tapi kenapa auranya sangat jauh berbeda dari yang aku rasakan di masa lalu? Auranya jauh lebih lemah, gumam rubah kematian dalam hati. Jika Bai An mendengar apa yang rubah kematian ucapkan, ia pasti tidak akan percaya karena ia merasa Roh Asura saat ini berada di puncak kekuatannya. Dread, wos. Tak lama Ling Hua langsung muncul tidak jauh dari tempat Bai An dan yang lainnya berada. Kenapa kau kesini? Tanya Bai An. Aku merasakan pertarungan, jadi aku khawatir kau tidak mampu menghadapinya. Tapi aku salah berpikir. Ucap Ling Hua membawa mayat sosok bertopeng berjubah hijau yang telah Bai Cuye dan rubah kematian bunuh. Tatapan Ling Hua mengarah ke Bai Cuye. Aku tak menduga jika putramu sangat mengerikan, karena mampu membunuh orang berpoteng ini, ucap Ling Hua kagum disertai sedikit bergidik lantaran kekuatan Bai Cuye masih Dewa Surgawi bintang 4 puncak. Berbeda jauh dengan musuh yang dibunuhnya yaitu Dewa Surgawi bintang 6 akhir. Jika orang-orang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mungkin mereka akan tak percaya karena mereka merasa itu mustahil. Bahkan orang yang berada di Dewa Surgawi bintang 6 awal saja, tidak akan mampu menyentuh Dewa Surgawi 6 akhir. Perbedaan itu terlalu jauh. Lalu tatapan Ling Hua mengarah ke rubah kematian. Salah satu dari dua rubah kematian, Gibian, ucap Ling Hua tentu mengetahui rubah di depannya. Di mana saudaramu itu? Jangan bilang, tatapan Ling Hua menajam saat melihat rubah kematian ketakutan. Bai An dan yang lainnya melihat Ling Hua marah kini langsung bertanya. Tunggu dulu, apa kau mengenalnya? Tanya Bai An penasaran. Ling Hua melirik Bai An. Tentu saja, aku menghukum keduanya untuk menjaga kota kematian karena mereka berdua dulu terlalu banyak membunuh orang. Jawab Ling Hua mengangguk. Tapi dengan tidak ada kembarannya,
Itu artinya salah satunya pergi bermain-main lagi sambil mencari makanan, tapi caranya salah. Mereka berdua membunuh siapapun agar bisa menutupi kesenangan mereka dalam makan. Dengus Ling Hua menatap ke arah rubah kematian yang kini telah bersembunyi di balik jubah Bai Chuye. Tep-tep, maaf mencela, aku tidak mengenal Anda Nona, tapi dia adalah bawahanku sekarang dan aku meyakini jika ia tidak akan sembarangan lagi dalam membunuh siapapun, ucap Bai Chuye dengan nada tegas. Ia juga kini tanggung jawabku, jadi serahkan ia padaku. Sambung Bai Chuye merasa bertanggung jawab sebagai tuannya. Ling Hua terdiam, tak lama ia melirik ke arah Bai An. Bai An pun mengangguk santai. Mungkin kau belum mengenal semua anggota keluargaku, tapi percayalah jika mereka semua memegang setiap apa yang keluar dari mulut mereka, ucap Bai An. Ling Hua pun menghela nafas. Baiklah, tapi beritahu aku kemana kembaranmu itu pergi, tanya Ling Hua mengarahkan pandangannya ke arah rubah kematian. Itu, dia tertangkap oleh seseorang. Sebelum ia tertangkap, ia sempat menghubungiku jika orang yang memburunya adalah Master Sekte Kekacauan, ucap rubah kematian mengingat-ingat. Ling Hua termenung saat mendengar nama sekte tersebut. Sampai saat ini ia belum mengetahui sekte ini. Ia sempat mencarinya saat nama sekte ini mulai besar beberapa ratus tahun lalu. Namun karena kondisinya yang masih terluka, ia pun kembali lagi. Sementara Bai An, Bai Han dan Bai Chuye seketika merasakan familiar saat mendengar kata kekacauan. Mereka bertiga saling melirik satu sama lain. Apa ayah tidak merasa aneh dengan nama sekte ini? Tanya Bai Han. Benar, YR juga merasa akrab, sambung Bai Chuye. Jangan terlalu dipikirkan, karena kita pasti akan mengetahuinya nanti, ucap Bai An sambil melirik Ling Hua. Ayo kita kembali, pertanyaanku yang tadi sempat terputus akan kita lanjutkan nanti, ucap Bai An. Ling Hua mengangguk. Bai An pun membuat celah di depannya. Tak lama mereka semua pun langsung memasuki celah. Wus-wus. 1 jam setelah kepergian Bai An dan yang lainnya. Muncul petir hitam dan petir merah secara bersamaan di atas langit. Jeder. Tak lama setelah petir menghilang, muncul 2 sosok bertopeng merah dengan jubah hitam dan jubah merah. Mereka berdua gagal, ucap sosok berjubah merah. Mereka yang lemah pantas mati, ayo kembali ke tower, kita hubungi tuan terlebih dahulu, jika terlalu lama di sini, orang sialan itu pasti akan mendatangi kita, dengus sosok berjubah hitam. Mereka pun berubah menjadi petir hitam dan petir merah lalu lenyap begitu saja. Aku tak menyangka jika orang-orang yang ada di tower itu akan bergerak setelah aku menyuruh anggota sekteku menghalangi tikus-tikus mereka, ucap sosok berjubah hitam dan mengenakan tudung. Tatapan sosok tersebut mengarah ke tempat pertarungan dan tempat Bai An berkumpul sebelumnya. Dan juga, aku merasakan 2 roh, 1 roh yang sangat kuat dan 1 lagi roh yang menyebabkan hancurkan hutan ini, ucap sosok berjubah hitam. Tep-tep, kenapa kau tidak mau menemui leluhur? Tanya sosok muncul tiba-tiba. Nada suaranya sangat dingin dan datar. Ayolah kakak tahu jika belum saatnya kita bertemu, dan juga roh pedang itu sangat kuat, aku yakin jika ia pasti akan melindungi leluhur saat kita tidak ada. Dengan santai sosok berjubah yang menjawab membuka tudungnya. Wus, sosok pemuda tampan dengan rambut merah bercampur kebiru-biruan terlihat. Semakin lama rambutmu berubah menjadi merah Juaner, ucap sang kakak yang bernama Siluan. Yah, Juaner juga tidak tahu, tapi ini adikmu ini semakin tampan bukan, ucap Juaner menaikkan alisnya. Tanpa menjawab, Siluan langsung menghilang. Tidak ada gunanya aku mendengar ocehanmu, lebih baik aku kembali dulu sambil menemui guru. Aku mendengar jika guru ke dimensi alam surgawi, ucap Siluan sebelum benar-benar menghilang. Hei itu curang, tunggu, teriak si Juan dengan wajah cemberut. Wus, tangan Master Sekte Kekacauan langsung terlambai ke arah 2 tempat kejadian pertarungan. Hal itu Master Sekte Kekacauan lakukan untuk menutupi jejak,
agar orang-orang yang berasal dari tower tidak mendapatkan apapun jika kembali lagi. 1 minggu berlalu, setelah membereskan parasit di Sekte Pedang Cahaya, Bai An kini berkumpul di kediaman Ling Hua. Terlihat Bai An dan Ling Hua duduk berhadapan, di sampingnya ada dua roh yang tak lain roh Asura dan roh Tuyul. Jadi orang-orang yang memburu leluhurku itu berasal dari tower yang tidak diketahui tempatnya ya, ucap Bai An kini merenung. Orang-orang yang berasal dari tower ini tidak diketahui muncul dari mana, mereka semua memperbudak dan memperdaya banyak penghuni dimensi alam dewa ini. Ucap Ling Hua mengepalkan erat tangannya. Dengan licik mereka menjanjikan ini itu, entah apa tujuan mereka, yang pasti banyak orang-orang serakah yang terpikat, lalu pergi ke dalam tower. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun setelah 100 tahun berlalu, semua orang-orang yang telah pergi tidak pernah kembali lagi, hal itu membuat banyak orang curiga. Namun saat mereka mencoba mencari tower itu, tower tersebut menghilang entah kemana. Saat 100 tahun kembali berlalu, setelah orang melupakan tower tersebut, tower itu kembali muncul di tempat berbeda dan orang-orang yang dulu tidak kembali, mereka semua keluar membunuh, menjarah dan memperbudak penghuni dimensi alam dewa. Tentu Dewa Asura sangat marah sehingga ia dan semua bawahannya bertarung melawan mereka. Kemenangan pun Dewa Asura raih dengan mudah. Tapi, ucapan Ling Hua terhenti saat melihat mata roh Asura menghitam. Tapi apa? Tanya Bai An penasaran. Ia juga ikut melirik ke arah roh Asura. Belum saatnya kau tahu nak, aku memohon kepadamu untuk tidak mengetahui yang satu ini. Ucap roh Asura dengan wajah memohon. Bai An pun terdiam. Dari ucapan roh Asura, Bai An merasa ini mungkin berhubungan dengan keluarganya atau sahabat dan teman. Baiklah, kali ini aku tidak memaksa, tapi, ucap Bai An mengangguk sambil melirik roh Tuyul. Katamu dia berasal dari tower, apakah itu benar jika kau melarikan diri dari sana? Tanya Bai An mengarah ke roh Tuyul. Glek, roh Tuyul langsung menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, seingatku dulu, saat aku bangun, aku sudah berada di hutan, saat itu aku bingung mau kemana dan tak sengaja bertemu bocah rubah itu, aku pun masuk ke dalam senjatanya. Jawab roh Tuyul dengan nada jujur disertai tubuh merinding saat roh Asura menatapnya. Artinya masih menjadi misteri kau berasal dari mana, ucap Bai An lalu melirik ke arah roh Asura. Aku serahkan ia kepadamu agar bisa setia mengikuti YR, ucap Bai An tersenyum tipis. Roh Asura hanya mendengus ringan, tapi ia tetap melakukan perintah dari Bai An. Dread. Roh Asura langsung menyeret roh Tuyul masuk ke dalam pedang Asura. Sementara Ling Hua yang sedari awal melihat roh Asura dan roh Tuyul, kini termenung setelah melihat kepergian mereka. Bukannya aku ingin ikut campur masalahmu keturunan Asura, ucap Ling Hua kini melirik ke arah Bai An. Tapi aku hanya penasaran, setahuku, roh Asura yang mendiami pedang Asura pasti lebih mengetahui semua informasi dari diriku. Lantas kenapa kau tidak bertanya saja kepadanya? Tanya Ling Hua penasaran. Bai An yang menyeruput tehnya langsung menaruhnya setelah meminum seteguk. Itu karena sifat anehnya, ia selalu berkata ini itu dengan alasan belum saatnya karena kau masih lemah. Jawab Bai An memasang wajah berkedut-kedut lantaran mengingat setiap kali ia bertanya, ia pasti memberitahu setengah-setengah, setelah itu diam. Waktu terus berlalu. Setelah mengatur ulang Sekte Pedang Cahaya, kini Bai An menyuruh Master Sekte menyebar orang-orang kepercayaannya untuk mencari informasi mengenai orang-orang bertopeng. Bai An sadar jika mencari Tulong mungkin susah, tapi jika ia menemukan satu sosok bertopeng merah, maka ia yakin bisa mengetahui di mana Tulong. Bagaimana ayah? Apakah ayah benar-benar mengikat YR dan Haner di sini? Tanya Bai Han cemberut lantaran ia dan adiknya tidak pernah dibiarkan keluar dari sekte. Tempat terjauh ia keluar hanyalah kediaman Ling Hua saja, hal itulah yang membuat Haner merasa terpenjara saat ini sehingga ia kini memprotes. Pandangan Bai An melirik ke arah Bai Han dan Bai Chuye yang mendekat. Haner, YR,
Bukannya ayah ingin mengekang kalian berdua, ayah hanya khawatir kalian kenapa-kenapa. Kalian tahu yang kita hadapi saat ini belum jelas, kekuatan mereka pun kita belum mengetahuinya. Ayah harap kalian paham, ucap Bai An menghela nafas panjang. Tapi jika kekuatan kalian sudah cukup, maka ayah pasti tidak akan mengekang kalian dan kalian bebas mau kemana saja. Sambung Bai An menatap ke arah kedua putranya. Mendengar itu, Bai Han hanya mengerucutkan bibirnya. Di antara mereka bertiga, ia yang tertua dan ia yang terlemah. Hal itu membuat Bai Han mengepalkan erat tangannya penuh tekad untuk ingin menjadi terkuat agar bisa melindungi kedua adiknya. Baiklah, Haner akan pergi berkultivasi, jangan ganggu Haner, ucap Bai Han langsung melangkah pergi dengan wajah dongkol. Namun Bai Cuye dan Bai An sadar jika Bai Han sangat ingin menjadi kuat dan ingin melindungi semua keluarganya. Apa ayah tidak heran mengapa Haner tidak bisa meningkatkan kekuatannya? Ucap Bai Cuye kini membuka suara. Ayah sudah menyelidikinya, namun Ling Hua dan roh Asura tempat ayah bertanya pun belum mengetahui sebabnya. Namun, ucap Bai An merenung. Apa ayah berpikir ke sana juga? Tanya Bai Cuye. Ayah berpikir jika roh tuyul mengetahuinya, namun ayah masih belum mempercayainya. Jadi satu-satunya cara adalah membuat ia setia lebih dulu. Ucap Bai An mengangguk. Bai Cuye pun sama dengan ayahnya, ia juga tidak mempercayai roh tuyul. Bai Cuye sadar jika roh tuyul sangat licik saat pertama kali ia bertemu. Baiklah jika begitu, YR serahkan saja kepada ayah. YR akan pergi meningkatkan kekuatan YR dulu bersama Bian Bian. Ucap Bai Cuye langsung pergi setelah mendapat anggukan dari ayahnya. Kota pelelangan. Di kota pelelangan ini semua akan dilelang, mau budak, barang, herbal dan lain-lain. Di samping itu kota pelelangan adalah kota bebas pertarungan. Jika ada yang melakukan pertarungan, maka akan langsung dibunuh, bersalah maupun tidak bersalah, keduanya akan dibunuh. Bukan hanya itu saja, masih banyak peraturan tertentu di kota pelelangan. Dan sampai saat ini belum ada yang mengetahui siapa yang mengelola kota pelelangan. Pernah ada sekte yang mengklaimnya, namun tidak sampai satu malam, sekte tersebut musnah beserta isinya. Dengan kejadian tersebut, tidak ada yang berani lagi mengklaim kota pelelangan hingga saat ini. Tep-tep, saat ini Duandu dan Tulong berjalan dengan menatap ke arah selatan, dan mengikuti beberapa sosok yang sedang membawa seseorang. Apa itu benar-benar dia saudara Duan? Tanya Bo Wuhan melirik ke arah Duandu. Saat ini keduanya menyamar menjadi ahli bebas. Raut wajah mereka pun dirubah sedemikian rupa. Walau begitu, jika orang setingkat Dewa Surgawi Bintang 7 awal melihat Duandu dan Bo Wuhan, maka mereka akan ketahuan menyamar. Aku yakin jika itu dia, ucap Duandu mengepalkan erat tangannya hingga mengeluarkan darah. Lalu kenapa kita diam saja? Ayo kita ikuti mereka atau kita langsung serang saja. Ucap Bo Wuhan heran. Bam! Tangan Duandu yang terkepal erat langsung memukul kepala Bo Wuhan. Aku yakin kau sangat pintar, jadi jangan berpura-pura bodoh, dengus Duandu. Lihat saja. Keenam orang bertopeng merah itu memiliki kekuatan Dewa Surgawi Bintang 6 puncak. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita pasti akan ketahuan. Dengus Duandu. Dan satu dari mereka tidak bisa kita hadapi, itu sama saja dengan bunuh diri. Sambung Duandu dengan nada dingin. Bo Wuhan hanya meringis kesakitan sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Ia ceroboh karena sangat ingin menolong sosok yang keenam orang itu bawa. Dan sosok yang mereka bawa tak lain adalah Tulong. Tulong kini diikat layaknya akan dipanggang menggunakan kayu panjang, kedua kaki dan tangannya diikat mengarah ke atas dan tubuhnya mengarah ke bawah. Tulong juga terlihat belum sadar. Tep-tep, ayo kita pergi dari sini, aku merasa mereka akan menjual pamantu, jika ia dilelang maka itu akan memudahkan kita. Ucap Duandu. Tapi, ucapan Bo Wuhan berhenti saat melihat mata Duandu melotot. Mereka pun langsung mengarah ke sebuah kedai kecil. Tep-tep, saat Duandu akan masuk,
Tubuhnya seketika membeku saat merasakan aura yang begitu familiar. Tatapan Duandu mengarah ke kedua sosok yang duduk saling berhadapan, menggunakan jubah hitam bertudung. Bukan hanya Duandu saja, kedua sosok bertudung hitam pun merasakan hal yang sama. Lantas mereka pun membalik kepala mereka. Glek, kedua tubuh sosok berjubah hitam membeku. Guru, secara serempak dan tanpa sadar keduanya mengucapkan sebutan guru dengan nada yang dapat didengar oleh semua penghuni kedai. Duandu yang mendengar kedua suara familiar tersebut semakin melototkan matanya tidak percaya. Walau kedua suara tersebut bertambah serak, namun ia sangat mengetahui suara dari kedua keturunan Sising yang tak lain kakak ipar atau istri dari Bai An. Ini, gumam Duandu. Tep-tep. Apakah aku sedang bermimpi? Tanya Duandu melirik Bo Wuhan yang tidak mengetahui apa-apa. Bam! Secara spontan tangan Bo Wuhan meninju kepala Duandu. Dasar sialan! Teriak Duandu melotot ke arah Bo Wuhan sambil memegangi wajahnya yang nyeri. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur en semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.